Halo, selamat pagi anak Bapak kelas 12 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai ukuran pemusatan data untuk bagian yang ketiga ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang pertama yaitu rata-rata, yang kedua yaitu mengenai median. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu modus untuk data yang berkelompok ya. Modus itu adalah bentuk jamak dari kata mode. Jadi misalnya mode gaya rambut sekarang, mode pakaian sekarang, berarti itu adalah yang paling sering kalian lihat ya, yang paling sering orang berpakaian seperti itu yang kalian lihat, maka dikatakanlah itu mode pakaian sekarang. Jadi kalau modus untuk data tunggal itu melihatnya cukup mudah ya, tinggal kita lihat ya data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi ya, atau data yang paling sering atau paling banyak muncul. Namun pada data berkelompok cara tersebut tidak dapat kita gunakan karena data kelompok itu merupakan data yang berbentuk kelas yang ada intervalnya. Jadi untuk menentukan modusnya kita menggunakan rumus, yaitu modus sama dengan ya tepi bawah kelas modus ditambah D1 itu adalah selisih frekuensi ya kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus, baru per D1 ditambah D2. D2 itu adalah selisih ya frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas modus, baru dikali dengan panjang kelas ya. Jadi inilah rumus untuk menentukan ya nilai modus untuk data yang berkelompok. Jadi untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Di sini ada data berat badan 40 orang siswa. Disuruh kita mencari nilai modusnya. Ya, jadi langkah pertama hampir sama dengan median, kita harus menentukan kelasnya di mana. Jadi ini kelas modus, berarti sudah pasti kita lihat kelas yang memiliki frekuensi yang terbesar ya. Jadi di sini kita lihat kelas yang memiliki frekuensi terbesar itu adalah kelas keempat, yaitu kelas yang intervalnya dari 58 sampai 63. Maka langsung kita cari ya nilai dari modusnya, di mana tepi bawah untuk kelas modus itu adalah 58 dikurangi 0,5 berarti 57,5. Panjang kelasnya ya dari 40 ke 46 itu 6. Selanjutnya D1 selisih kelas modus. Ini kelas modus ya, selisih frekuensinya dengan sebelumnya 9, maka selisihnya ini adalah ya 3. Baru D2 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus, berarti 12 dengan 7 5. Setelah semuanya kita sudah peroleh nilainya, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya ini tadi ya. Berarti modusnya sama dengan tepi bawah kelas modus 57,5 ditambah D1-nya 3 per D1 tambah D2, 3 ditambah 5 baru dikali panjang kelasnya 6. Berarti diperoleh ini 3 per 8 ya. 3 per 8 dikali 6 ya, 3 per 8 dikali 6, maka diperoleh 18 per 8. Jadi inilah nilai dari modus untuk contoh soal yang pertama ya, maka jawabannya adalah B. Ya, mengenai hasil akhir untuk perhitungan itu tinggal kita sesuaikan dengan bentuk soalnya ya, atau bentuk pilihan yang ada di soal. Kita lihat di soal ini hasil dari 18 per 8 itu tidak perlu kita cari karena pilihannya hanya sampai di situ saja. Tetapi kalau pilihannya harus hasil penjumlahan tepi bawah dengan hasilnya ini, maka harus kita cari nilai dari 18 per 8 itu berapa, baru kita jumlahkan dengan 57,5. Paham ya nak ya? Itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini menentukan modus tetapi datanya itu disajikan dalam bentuk histogram ya. Jadi tidak masalah sebenarnya ya, mau disajikan dalam bentuk tabel berfrekuensi ya, tabel distribusi frekuensi, mau disajikan dalam bentuk histogram, proses pengerjaannya itu sama. Oke, kita lihat di sini data yang disajikan dalam bentuk histogram ini, kelas yang memiliki frekuensi terbesar itu adalah di kelas yang keempat ini nak ya. Nah, kita lihat dia yang paling tinggi batangnya, maka inilah yang merupakan kelas modusnya.
maka tepi bawah dari kelas modus itu sudah langsung ini. Jadi tidak perlu lagi kita kurangkan 0,5. Kalau kamu ingat cara penyajian histogram ya, ini merupakan langsung tepi bawah dari setiap masing-masing kelas. Oke, berarti itu tepi bawahnya 44,5, selisihnya ya, atau panjang kelasnya dulu kita cari. Berarti panjang kelas itu 34,5 dikurangi dengan 29,5. Berarti sama dengan 5. Baru selisih frekuensi dengan sebelumnya 8, kelas modus frekuensinya 12, maka selisihnya ini adalah 4 ya. Baru berikutnya selisihnya dengan kelas sesudah ya, kelas sesudah frekuensinya 6, kelas modus frekuensinya 12, maka selisihnya 6. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ya, modus sama dengan tepi bawahnya 44,5 ditambah ya 4, D1 nya 4 per 4 tambah 6 ya, D1 tambah D2 baru dikali 5. Kita lihat 4 per 4 tambah 6 itu artinya 4 per 10 ya nak ya, dikali dengan 5 maka hasilnya sama dengan 2, itu sama dengan ini. Maka hasil akhirnya itu sama dengan 57,5 ditambah 2 sama dengan 59,5. Ini yang Bapak maksud tadi ya, boleh kita cari hasil dari operasi yang sebelah kanan ini baru kita jumlahkan dengan tepi bawah. Jadi tergantung permintaan dari soalnya ya. Jadi itulah cara mencari modus walaupun datanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun disajikan dalam bentuk histogram. Jadi ini ada contoh yang ketiga. Bapak harap ini kamu kerjakan dan hasilnya nanti kamu berikan di kolom komentar di Classroom ya. Jadi Bapak cukupkan materi kita sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan dapat kalian pahami. Jadi Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.